wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Rina Rahayu di acara podcast DPRD Fraksi PKS Kota Serang. Baik, sebelumnya saya dan juga narasumber di sini akan meminta izin untuk membuka masker. Izin buka masker ya. Baik, kita lanjutkan ya. Mudah, berprestasi, dan juga bermanfaat untuk orang lain adalah mimpi bagi semua orang. Namun tak jarang, mimpi-mimpi tersebut bisa menjadi sebuah tantangan bagi semua orang, tapi sangat sulit untuk dilakukannya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa, di mana beliau ini sangat muda dan juga berprestasi dan pastinya bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada narasumber. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Mbak Rina, sehat Mbak Rina? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga para pendengar dan juga para pemirsa, simpatisan dan juga keluarga besar warga masyarakat Kota Serang yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri. Tadi izin membuka masker, sekarang izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Mukhtar Effendi MPD. Alhamdulillah saya lahir di salah satu kelurahan dari 67 kelurahan yang ada di Kota Serang, yaitu Kelurahan Sepang, tapi bukan di kantor kelurahannya. Di puskesmasnya? Iya, bukan. Nah, seperti itu. Saya di Kelurahan Sepang. Kebetulan saya lahir di sana. Tentunya dari melihat tanggal itu 20 November ya, 20 November 1986 akhir. Jadi alhamdulillah saya dibesarkan dengan keluarga besar di sana. Sekarang saya memiliki 1 orang istri dan 4 orang anak, insyaallah untuk sementara ini. Dan alhamdulillah saya tinggal di lingkungan Karodangan, RW 03, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Alhamdulillah saat ini aktivitas saya sebagai wakil rakyat yang kemarin diamanahkan oleh masyarakat di dapil saya, di dapil 6, untuk menjadi anggota DPRD Kota Serang. Insyaallah mudah-mudahan amanah dan doakan di periode 2019-2024. Alhamdulillah saat ini selain menjadi anggota DPRD Kota Serang, saya juga alhamdulillah bisa ikut serta membina beberapa komunitas dan juga beberapa forum yang ada di Kota Serang, dan mudah-mudahan ini bisa menambah kemanfaatan dan kehadiran saya dengan masyarakat Kota Serang semakin dekat seperti itu, dan bisa menyerap aspirasi dari masyarakat Kota Serang. Itu aktivitas yang lainnya ya, bisnis masih jalan, alhamdulillah. Membina anak santri juga masih jalan, alhamdulillah. Dan itu menjadi satu semangat kita ketika kita hadir untuk masyarakat, yang jelas profesi dan juga aktivitas sebelum menjadi anggota dewan itu tidak boleh ditinggalkan. Masih berjalan alhamdulillah sampai sekarang, dan mohon doanya mudah-mudahan terus berkembang dan lebih baik. Ya, Masya Allah banget ya kalau kita lihat tadi pemaparan dari beliau itu sangat luar biasa. Di samping aktivitasnya yang banyak gitu, membina anak-anak gitu ya, beliau itu seorang Pak Kiai kalau kita bisa bilang ya, Masya Allah. Banyak sekali gitu tuh murid-murid dari beliau ini. Dan beliau juga, salutnya saya kepada beliau itu bisa terjun ke politik ini ya. Beliau itu merupakan anggota dari Komisi 1 fraksi PKS gitu ya. Dan kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih teman-teman yang di rumah, mungkin ini sangat menarik untuk digali gitu ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman juga tidak sabar mau mendengarkan paparan dari beliau ini ya. Nah, untuk di fraksi 1 ini, Komisi 1 ya betul. Komisi 1 fraksi PKS ini, menurut Pak Kiai sendiri ini fungsi DPRD itu dan aktivitas di DPRD ini seperti apa gitu? Ya, alhamdulillah, makasih Mbak Rina. Pertama, ketika kita berbicara DPRD, maka kita berbicara pemerintah daerah, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kalau kita berbicara fungsi DPRD itu ada sebagai penyelenggara pemerintah daerah seperti itu, sehingga keberadaan DPRD di pemerintah daerah itu sangatlah penting. Pemerintah daerah
yang di dalam hal ini ada DPRD dan pemerintah Kota Serang, itu semuanya harus bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang seperti itu. Fungsi inilah yang tentunya menempatkan posisi DPRD ini sangat penting dan sangat menentukan untuk arah kebijakan, arah pembangunan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti itu, sehingga kehadiran kita di DPRD ya terus-menerus mendorong bagaimana masyarakat Kota Serang ini adalah masyarakat yang betul-betul mendapatkan kesejahteraan, tentunya mengacu dari RPJMD Kota Serang yang 4 misi pembangunan itu kan seperti itu ya. Ada menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Terus ada juga meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing. Dan yang keempat adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga 4 misi pembangunan ini betul-betul menjadi satu hal yang harus kita dorong agar senantiasa betul-betul masyarakat Kota Serang ini merasakan seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita melihat fungsi DPRD itu kan ada 3, ada fungsi legislasi, begitu kan, ada fungsi budgeting, ada fungsi controlling seperti itu. Ini merupakan 3 fungsi dasar bagaimana DPRD itu bisa tampil seperti itu. Itulah yang disebut fungsi. Tidak cukup sampai di situ. Kalau kita mengacu tata tertib DPRD itu, tentunya ada beberapa alat kelengkapan yang dibentuk. Contoh alat kelengkapan itu tujuannya adalah untuk mewujudkan bagaimana fungsi DPRD itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kalau kita berbicara alat kelengkapan dewan, ada yang disebut dengan pimpinan, ya, seperti itu. Ada komisi, ada badan anggaran, ada bangperda, ada juga kehormatan seperti itu. Dan itu semuanya bamus dan musyawarah. Dan juga itu semua merupakan satu alat kelengkapan DPRD yang tugasnya membantu bagaimana DPRD ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik seperti itu. Salah satunya adalah komisi. Kebetulan saya di komisi 1 dengan jumlah anggota 11 orang seperti itu dari berbagai macam fraksi masuk di sana, membidangi bagaimana pemerintahan dan juga hukum seperti itu. Nah, komisi 1 di DPRD ini kita berbicara pemerintahan mitra kerjanya, mulai dari ASDA, mulai dari Setda, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, mulai dari organisasi kemasyarakatan, Kesbangpol, politik, KPU dan lain sebagainya, itu mitra kita. Sehingga memang kita kalau melihat cukup banyak mitra kerjanya, mulai dari lurah sampai jajaran pemerintah Kota Serang seperti itu ada menjadi mitra kita. Sehingga tentunya fungsi pengawasan kita, fungsi budgeting kita, fungsi controlling ataupun fungsi legislasi kita itu betul-betul harus berjalan dengan baik seperti itu. Kalau kita berbicara fungsi legislasi, ada alat kelengkapan yang mendukung itu. Ada Bangperda istilahnya, Badan Peraturan Pemerintah Daerah seperti itu. Itu Bangperda ada. Ada juga kalau kita berbicara budgeting, itu ada alat kelengkapan yang disebut dengan Badan Anggaran. Inilah yang kemudian Badan Anggaran yang dibentuk oleh DPRD nanti ketemu dengan TAPD, itu ketemu bagaimana bisa merumuskan budget-budget pembangunan seperti itu. Terus yang ketiga ada fungsi controlling. Nah, salah satunya adalah komisi ini bagaimana kita bisa meningkatkan pengawasan. Sehingga kebetulan saya di komisi 1 sering ketika kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat seperti itu ya, kita bisa langsung sampaikan ke yang bersangkutan. Kemana nih? Salah satu contoh ketika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelayanan KTP, kita sampaikan karena itu adalah mitra kerja kita di Komisi 1. Ada juga masyarakat yang menyampaikan terkait dengan perizinan, kita sampaikan.
Artinya ini kita tampung, mekanismenya tentunya kita kalaupun ada informasi yang tidak jelas, ataupun informasi yang tersendat, kita undang para kepala dinas ya yang tadi memiliki sentuhan langsung dengan masyarakat seperti itu. Sehingga Komisi 1 ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan misi pembangunan yang keempat itu, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, aparatur sipil negaranya itu harus betul-betul menjadi aparatur yang prima dalam melayani seperti itu. Sehingga saya sering kalau ketemu dengan para aparatur sipil negara, mulai dari Pak Lurah, para stafnya dan lain sebagainya, untuk terus-menerus melayani masyarakat Kota Serang dengan slogan Ajak Kendor itu harus betul-betul dibuktikan seperti itu. Itu Mbak Rina sekilas terkait dengan komisi ya, seperti itu. Ya tadi ada yang sedikit mengganjal nih yang saya ingin obrolkan gitu ya dengan Pak Kiai. Aktivitas Kiai kan banyak banget ya, dan ini kerjanya itu gak main-main gitu. Yeah. Banyak juga kerjanya, mitranya juga banyak, fungsi-fungsinya juga harus dijalankan dengan benar gitu ya. Nah gimana caranya untuk membagi waktu antara buat ngebina anak-anak, terus di komisi juga fokus gitu tuh, untuk menyelenggarakannya gitu. Yang jelas itu adalah konsekuensi ketika kita berusaha dan juga berikhtiar untuk menjadi orang yang bermanfaat seperti itu, sebagaimana karakter seorang muslim itu adalah bagaimana kita bisa menebarkan kemanfaatan. Tentunya memang aktivitas itu jangan menjadi satu alasan kita tidak bisa membagi waktu. Manajemen aja itu sebetulnya persoalannya, persoalan manajemen dan komunikasi seperti itu. Yang jelas bagaimana tentunya kita ada binaan pondok pesantren seperti itu ya, karena memang saya ini kan alumni dari santri hubungan lah bahasanya begitu ya, bukan santri kebakaran ya, bukan, tapi memang saya ini dari majelis santri yang tentunya di situ kita berangkat dari sana lah seperti itu. Dan memang aktivitas kita dekat dengan majelis taklim, dan insya Allah kita juga kalau melihat data jamaah itu memang ada sekitar 2.500 lah ya di database itu seperti itu. Itu memang aktivitasnya kita bina, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang 2 mingguan seperti itu. Yang jelas mereka tentunya harus betul-betul merasakan, apalagi di zaman sekarang kan bisa kita sapa mereka dengan podcast gitu ya, bisa kita sapa dengan media yang lain. Saya rasa zaman sekarang ini sangat mudah untuk betul-betul bisa mengkomunikasikan semuanya. Jelas manajemen dan komunikasi gitu. Nah jadi teman-teman di rumah, apapun profesi kita gitu ya, baik seperti yang kita contohkan gitu ya, di sini ada narasumber kita yaitu Pak Kiai ini, profesinya itu untuk untuk membina anak-anaknya gitu tuh. Dan tidak ada alasan untuk kita ketika kita punya profesi kita tidak berpolitik gitu. Intinya seperti itu ya. Nah ini menarik Pak Kiai, saya ingin di samping itu juga saya ingin bertanya, sebenarnya tugas dari komisi itu kan udah dipaparkan tadi kan. Betul. Nah kegiatan saat ini tuh di komisi itu sedang apa gitu kegiatannya? Ya. Di komisi sekarang ini kita coba sedang melakukan konsultasi dan juga koordinasi. Banyak menyerap aspirasi dari masyarakat ketika masyarakat mengeluhkan, apalagi kondisi lagi musim banjir ya sekarang ini kan, kalaupun ada genangan di Kota Serang ini yang berdampak pada saluran air yang meningkat seperti itu ya, mungkin salah satunya kita coba komunikasikan dengan perizinan ya, karena memang ini juga menyangkut bagaimana set plan satu perumahan di Kota Serang ini kan banyak perumahan seperti itu. Terus yang kedua juga kita coba melakukan komunikasi dengan adanya bioskop yang baru dibuka seperti itu ya. Jadi dalam musim pandemi seperti sekarang ini tentunya kita juga ingin sampaikan bahwasanya pelayanan dan usaha itu harus tetap berjalan, tapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan seperti itu. Kita juga lakukan di kelurahan, lakukan pengawasan seperti itu. Jangan sampai
saat ini yang terbatas di musim pandemi ini membuat kita semakin malas dan terbatas. Betul. Justru kreativitas kita jangan terbatas, seperti itu. Jangan sampai kondisi seperti ini mengurangi tingkat pelayanan kita pada masyarakat seperti itu. Harus betul-betul dioptimalkan. Bagaimana dinas-dinas yang bersentuhan dengan masyarakat harus lebih kreatif. Seperti kita lakukan seperti itu, lakukan pengawasan dan juga kita memang lakukan rapat koordinasi agar senantiasa pemerintahan di Kota Serang ini, masyarakat di Kota Serang ini betul-betul optimal untuk mendapatkan pelayanan seperti itu. Itu sekarang ini yang sedang kita lakukan seperti itu. Selain itu ya mungkin menjalankan aktivitas seperti biasa. Artinya setelah tugas ke anggotaan dewan selesai. Artinya kalau dewan itu tugasnya tidak terbatas. Artinya tidak hanya di kantor gitu. Kita ketemu di rumah, ketemu dengan masyarakat. Kita mengunjungi masyarakat, itu telah menjadi tugas kita. Seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan urusan-urusan ataupun tugas-tugas kenegaraan. Seperti itu. Nah, untuk isu di Komisi 1 ini sendiri itu yang lagi hangat itu yang diperbincangkan apa? Pertama ya masalah perizinan, seperti itu. Kita melihat bagaimana di Kota Serang ini ada satu fenomena ya. Salah satunya adalah bagaimana banyaknya perumahan yang berkembang di Kota Serang. Betul. Ketika perumahan yang berkembang di Kota Serang, properti dalam hal ini, ya tentunya harus betul-betul memiliki fasilitas umum seperti itu ya. Seperti ada perumahan set plan-nya seperti apa, jangan sampai berbenturan dengan tata ruang kota seperti itu. Jangan sampai set plan-nya aliran sungai dibangun begitu kan, jangan sampai seperti itu. Terus perizinannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita coba lakukan koordinasi agar tidak terjadi kesalahan seperti itu. Dan yang kedua, di Kota Serang ini banyak perumahan tapi data kependudukannya kadang belum meningkat seperti itu. Artinya apa? Artinya ada warga Kota Serang yang belum memiliki KTP Serang seperti itu. Ini juga mungkin ada seperti itu. Sehingga kita juga koordinasi dengan Capil. Nah, bagaimana sampai seperti ini sehingga ketika ada warga Kota Serang tidak memiliki KTP Kota Serang, ini harus betul-betul dituntaskan, dibuktikan dengan KTP Kota Serang seperti itu. Jangan sampai ada warga Kota Serang tinggal di Kota Serang, makan di Kota Serang, bekerja di Kota Serang, ternyata KTP-nya KTP Depok maupun gitu kan, ataupun KTP-nya KTP luar Kota Serang. Artinya ini harus betul-betul diperbaiki. Makanya ini menjadi satu catatan penting buat kita agar catatan sipil, aparatur sipil negara dari mulai tingkat kelurahan seperti itu untuk betul-betul memberikan penyuluhan dan juga pencerahan. Dan insya Allah mengurus itu sangat mudah seperti itu. Itu diantaranya. Dan selain itu pun ada beberapa perda yang kita usulkan di komisi. Salah satunya adalah kerjasama antar pemerintah itu seperti itu ya. Kerjasama antar pemerintah seperti yang lagi hangat ini kan Kota Serang dengan Tangerang Selatan seperti itu ya. Itu juga yang kita coba komunikasikan dan koordinasikan terus. Oke. Nah, untuk Pak Kiai sendiri kan tergolong kepada Dewan Muda nih ya. Dewan Muda gitu. Masih muda gitu ya. Kalau kelahiran 86 Pak, masih muda. Akhir lagi 86 ya. Iya makanya. Tapi anaknya udah 4. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Banyak anak, banyak rezeki. Amin. Iya, masih muda terus masuk ke politik, di samping itu juga pasti banyak gagasan-gagasan yang ingin Pak Kiai ini bawa gitu untuk perubahan khususnya di Kota Serang gitu ya. Nah, apa sih yang ada gak sih gagasan atau yang ingin dibawa oleh Pak Kiai sebagai anak muda? Boleh dibocorkan mungkin sedikit keinginan? Tahu? Iya. Mungkin di rumah teman-teman mau tahu soalnya yang di rumah. Memang saya memilih jalur politik ini adalah satu hal yang betul-betul harus menjadi perhatian ya seperti itu. Kenapa? Karena memang jalur politik ini merupakan satu jalur yang tentunya sangat strategis bagaimana kita bisa membangun dan mewujudkan masyarakat Kota Serang seperti itu.
Nah, kita ingin Kota Serang ini kan memang menjadi ingat calon wali kota kayaknya, tapi kan tidak pernah sebelum ya seperti Iya. itu. Maksudnya kalau kita berbicara Kota Serang ini adalah ibu kota provinsi loh, Iya betul. yang tentunya kalau kita bandingkan harus lebih maju. Sepakat. Kota Serang harus lebih maju, baik tata kelola pemerintahannya, baik tata kelola ruangannya seperti itu, baik potensinya harus dioptimalkan. Kenapa? Karena kita ini pasal 1 tentunya nomor 1 harus senantiasa menyadari bahwasanya kita ini berada di ibu kota provinsi, dan Kota Serang itu adalah ibu kota provinsi yang memiliki sejarah yang cukup baik seperti itu. Oleh karena itu, para pemuda dan juga masyarakat Kota Serang harus kita ciptakan brand dan juga mindset kita bagaimana kita ini sebagai ibu kota provinsi yang harus tampil seperti itu dari sisi sumber daya. Makanya sumber daya di Kota Serang itu harus betul-betul lebih maju. 67 kelurahan, 6 kecamatan, 650.000 sekian jumlah penduduk di Kota Serang itu harus betul-betul memiliki sumber daya yang yang tampil lebih baik seperti itu ya. Makanya itu kan bisa ditingkatkan atau bisa diciptakan dengan pertama IPM-nya, indeks pembangunan manusianya seperti itu. Seperti pendidikan, kesehatan, nilai jual, dengan kreativitas tentunya ya. Ini kan harus menjadi satu hal yang menjadi perhatian. Terus yang kedua, di Kota Serang ini punya potensi. Kalau kita berbicara 6 kecamatan di Kota Serang itu dengan potensi yang berbeda, seperti Kecamatan Daktakan punya potensi kesenian dan pertanian, itu kan beririsan dengan tata ruang kota seperti itu. Kecamatan Kesemen dengan wisata religinya seperti itu. Saya rasa kalau dikembangkan dan memang kita betul-betul menciptakan, ini kembali pada satu semangat kita untuk menjadi seorang warga negara yang tentunya harus betul-betul tampil maksimal, meningkatkan kreativitas dan juga meningkatkan sumber dayanya seperti itu. Jadi kita ini harus memposisikan berada di Kota Serang, memaksimalkan potensi dan kreativitasnya, memiliki sumber daya yang baik. Saya rasa insya Allah itu bisa meningkatkan pengangguran seperti itu, meningkatkan tenaga kerja ya, iya, seperti itu. Menurunkan angka pengangguran seperti itu. Dan insya Allah itu harus kerjasama dengan semuanya. Bukan hanya saja tugas pemerintah, bukan hanya saja tugas masyarakat, bukan hanya saja tugas swasta, tapi harus disinergikan dengan 3 pilar civil society. Nah, ada tadi kata-kata yang pakai lemparkan, yaitu menurunkan angka pengangguran. Nah, saya ada fenomena di mana sekarang itu banyak sekali pengangguran yang berpendidikan. Misalkan S1 tapi susah sekali untuk berpendidikan gitu, mencari kerja gitu. Nah, ini masuknya kepada dibahas tidak sih di dalam komisi 1 ini? Kalau komisi 1 kita memang tidak bahas di situ ya. Karena itu ada ranahnya bisa komisi 2 seperti itu kan, pendidikan, kesehatan dan juga koperasi segala macam itu ada komisi 2 ketenagakerjaan. Kalau komisi 3 kan berbicara masalah keuangan dan pendapatan. Kalau komisi 4 kan berbicara infrastruktur seperti itu ya. Nah, artinya ada yang masuk di komisi 1 itu kalaupun ada lapangan kerja pendiriannya dari sisi perizinannya mengalami kesulitan, bisa kita koordinasikan seperti itu. Karena memang pengangguran ini yang pertama diciptakan adalah bagaimana kita memiliki motivasi. Motivasi menciptakan lapangan kerja, motivasi untuk menjadi pribadi yang produktif, motivasi untuk senantiasa memiliki karya dan kreativitas. Saya rasa sangat mungkin untuk bisa menurunkan angka pengangguran itu. Sangat bisa itu seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa bersinergi, kita bisa ciptakan itu semuanya. Nah, kita bagi tugas begitu kan, seperti itu. Ya, jadi teman-teman di rumah, komisi 1 ini juga tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk bisa ke semua arah gitu, bukan hanya membicarakan tentang perizinan saja seperti itu ya intinya. Nah, sangat bermanfaat sekali tentunya untuk masyarakat, apalagi untuk teman-teman yang nonton sekarang gitu, apabila ada aspirasi gitu yang disampaikan yang berhubungan dengan komisi 1 bisa langsung ditanyakan gitu
terutama kepada teman-teman yang ada di Kota Serang gitu ya, kepada silakan ditanyakan kepada Pak Kiai gitu ya. Oke, mungkin terakhir Pak Kiai silakan disampaikan closing statementnya. Iya. Teman-teman warga masyarakat Kota Serang yang saya banggakan, alhamdulillah amanah yang sekarang saya emban ini adalah amanah yang cukup besar. Tapi memang besarnya, beratnya amanah itu bisa menjadi ringan dan bisa mudah untuk mewujudkan cita-cita bersama, mewujudkan masyarakat Kota Serang yang lebih sejahtera, lebih baik seperti itu, tentunya dengan kerjasama dengan semuanya. Makanya alhamdulillah saya tentunya sebagai warga masyarakat Kota Serang bergabung dengan PKS dan juga menjadi partai politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menjadi satu pintu gerbang bagaimana kita bisa masuk untuk lebih menjadi bermanfaat lagi seperti itu. Sehingga ini menjadi satu semangat saya bagaimana untuk lebih bermanfaat lagi seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman warga masyarakat Kota Serang, apalagi sekarang ada podcastnya, ini luar biasa di PKS ini mengembangkan kreativitasnya. Tentunya ini betul-betul lebih dekat lah seperti itu. Dan insya Allah saya juga memang mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan PKS Kota Serang ini lebih baik, lebih amanah. Alhamdulillah sekarang ini kita memiliki 5 anggota seperti itu, pimpinan, wakil ketua 3 dan juga ketua fraksi, ketua komisi seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap di 2024 kelak besok kita mohon doanya dari masyarakat Kota Serang, mudah-mudahan kita bisa mencapai 10 kursi untuk masyarakat Kota Serang lebih baik. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin itu yang pada kesempatan kali ini kita perbincangkan. Tidak terasa gitu ya waktunya. Terakhir satu lagi. Kalau masyarakat Kota Serang mau berkunjung di kantor kami, di ruang kami, silahkan datang aja ke ruang fraksi. Masya Allah. Alhamdulillah saya sebagai sekretaris fraksi dan insya Allah kita welcome. Seperti itu, karena memang ini adalah gedung rakyat. Silakan kalau ada masyarakat Kota Serang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan melalui kita yang ada di fraksi PKS Kota Serang. Ya, jadi teman-teman yang ada di rumah sangat terbuka lebar ya untuk kesini ya. Iya. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu, itu kita jadikan hari fraksi. Oh gitu. Tiap hari Rabu ya teman-teman, silakan datang ke kantor DPRD Kota Serang. Sangat ditunggu sekali kehadiran teman-teman karena kritik dan saran dari teman-teman itu sangat dibutuhkan di sini ya, terutama. Baik, hanya itu yang mungkin kita bisa bahas kali ini. Saya sebagai host akan tidak bosan-bosan kepada teman-teman untuk mengingatkan bahwa channel ini agar berkembang gitu ya. Bantu kami dengan cara subscribe, like, dan komen di kolom komentar ini ya. Saya mungkin Dina Rahayu pamit undur diri. Muhtar Effendi, salam hormat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.